Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Saat ini kami dari kelompok Bonjor yang beranggotakan saya sendiri, Lingga Aulia sebagai pemateri pertama, dan rekan saya, Tiara Islami Pasha sebagai pemateri kedua, serta Anissa Nailatuliza sebagai pemateri ketiga. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perencanaan bisnis menggunakan POAK atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Materi pertama adalah planning. Kami membuat aplikasi bisnis yang menyediakan perlengkapan untuk acara perayaan seperti graduation, wedding, anniversary, birthday, dan lain sebagainya. Alasan kami membuat aplikasi ini berdasarkan analisis SWOT yang telah kami buat sebelumnya adalah karena besarnya peluang di pasar. Saat ini belum ada satu aplikasi khusus yang bisa dipakai untuk mencari dan memesan semua perlengkapan acara sekaligus, mulai dari wedding sampai graduation. Kebanyakan orang masih repot menghubungi banyak vendor berbeda. Kami memanfaatkan peluang digital ini untuk menyediakan solusi satu tempat semua ada atau one-stop solution. Aplikasi ini memudahkan pengguna yang ingin merencanakan acara dengan cepat lewat HP, sekaligus membantu vendor lokal untuk mendapatkan pelanggan baru tanpa perlu repot memasarkannya sendiri. Kami mengisi kekosongan pasar dengan cara yang lebih modern dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tas perencanaan proyek. Yang pertama, ini kami memulai dengan menentukan target pasar. Ini berlangsung selama 1 minggu. Langkah ini sudah selesai dan menjadi dasar untuk mengetahui siapa pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi ini. Setelah itu, kami melakukan analisis keunggulan dan kekurangan. Ini juga berlangsung selama 1 minggu. Tahap ini juga sudah selesai. Selanjutnya, kami melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Tahap ini penting untuk memastikan fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan user. Proses ini sudah selesai. Selanjutnya, kami mulai menyusun user flow bersama vendor yang membutuhkan waktu selama 1 minggu. Aktivitas ini masih berlangsung karena menjadi dasar alur penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Kemudian, kami masuk pada task keempat, yaitu proses desain aplikasi. Pada langkah 4.1, perencanaan struktur dan navigasi aplikasi dilakukan selama 1 minggu dan masih dalam progres. Setelah struktur selesai, dilanjutkan dengan task 4.2, yaitu perancangan desain visual yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Tahap ini masih terbuka karena menunggu penyelesaian struktur. Berikutnya, tim akan membuat prototipe pada tugas 4.3 selama 1 minggu, yang dapat dimulai setelah desain visual selesai. Setelah prototipe jadi, tim akan melakukan uji coba dan finalisasi desain pada langkah 4.4 selama 1 minggu. Setelah seluruh desain final, kami masuk ke tahap pengembangan, yaitu tugas 5, yaitu pengaturan infrastruktur server dan database. Ini akan dilakukan selama 1 minggu dan bergantung pada selesainya finalisasi desain. Kemudian, tim akan mengerjakan pengembangan logika bisnis inti pada tugas 6. Ini berlangsung selama 4 minggu. Tahap ini merupakan fondasi utama fungsi aplikasi. Setelah logika inti selesai, dilanjutkan dengan integrasi pihak ketiga pada tugas 7, yang akan dikerjakan selama 1 minggu. Selanjutnya itu tahap pengembangan, keamanan, dan pengujian. Ini akan berlangsung selama 1 minggu untuk memastikan aplikasi aman dan bekerja dengan baik sebelum Berikut tas 8 sampai dengan tas 19. Saya Anissa Nailatuliza yang akan menjelaskan pada bagian Actuating, yang dimana ini merupakan Gantt chart yang kami gunakan sebagai jadwal dan alur kerja proyek. Gantt chart ini membantu melihat urutan tugas, durasi, serta ketergantungan antar aktivitas. Nah, langsung saja pada bagian pertama Gantt chart ini, terlihat tahapan awal proyek dari September sampai dengan awal Desember. Kami mulai dari proses analisis seperti menentukan target pasar, mengidentifikasi kebutuhan, dan menganalisis keunggulan produk. Setelah itu masuk ke tahap perancangan, yaitu membuat user flow, struktur navigasi, dan desain visual aplikasi. Beberapa tugas saling bergantung yang terlihat dari kolom predesesor tersebut.
Nah, di akhir halaman ini sudah mulai masuk ke tahap pengembangan awal, seperti membangun struktur aplikasi, integrasi pihak ketiga, keamanan, dan persiapan API. Jadi, di halaman pertama ini menunjukkan fondasi utama proyek, mulai dari analisis, desain, sampai awal pengembangan. Nah, selanjutnya ini di halaman kedua pada Gantt chart, ini terlihat lanjutan pengerjaan tadi, yaitu ini dimulai dari akhir Desember sampai dengan Maret. Fokus utamanya adalah pengembangan fitur, mulai dari fitur inti, fitur pendukung, sampai kebutuhan tambahan pengguna. Setelah pengembangan selesai, kami masuk ke tahap pengujian, seperti pengujian end-to-end, evaluasi performa, dan perbaikan bug. Di akhir timeline ada tahap finalisasi, yaitu penyempurnaan desain dan uji coba terakhir sebelum aplikasi siap digunakan. Nah, status dari tugas Gantt chart ini itu ada 3. Yang berwarna ungu tua itu adalah task yang sudah diselesaikan, statusnya komplit, sementara yang warna pink itu adalah task yang sedang dijalankan atau in progress, dan task yang berwarna ungu muda itu adalah task yang belum dimulai atau statusnya adalah open. Selanjutnya adalah controlling atau evaluasi dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini kami kekurangan anggota tim sehingga beberapa tugas tidak bisa dikerjakan secara paralel, sehingga terjadi keterlambatan pada beberapa aktivitas dan milestone ikut mundur. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian jadwal, timeline awal yang tidak tercapai karena beban kerja menumpuk pada sedikit anggota. Solusi yang kami tetapkan adalah menambahkan anggota baru untuk mempercepat pekerjaan dan membagi tugas lebih merata. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.